Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi terkait sewa barang milik negara atau bisa kita sebut sewa BMN. Sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin mulai dengan definisi dari BMN. BMN adalah barang yang dibeli atau diperoleh dari APBN atau dari uang negara. Definisi kedua, barang milik negara adalah barang yang diperoleh dari perolehan lain yang sah. Untuk definisi pertama, misalnya pemerintah yang seperti kondisi sekarang lagi banyak ada pembangunan jalan tol, pembangunan rumah sakit, pembangunan waduk, itu kalau dia menggunakan uang negara, maka itu adalah barang milik negara. Kemudian contoh untuk yang definisi kedua, yaitu yang berasal dari hibah. Beberapa tahun atau puluh tahun yang lalu kita mendengar ada bencana alam tsunami di Aceh. Aceh kemudian bangunan dan segala macam sarana prasarana menjadi rusak, yang kemudian pemerintah membangun kembali bangunan sarana prasarana yang ada, baik dari uang APBN maupun dari pihak lain. Dan dari pihak lain sangat banyak. Ada yang dari dalam negeri, ada juga yang dari luar negeri. Untuk sumber pembangunan yang selain APBN, maka itu adalah hibah. Dan barang yang kemudian dibangun itu menjadi barang milik negara dari sisi perolehan lain yang sah. Definisi yang berikutnya adalah definisi sewa dalam konteks sewa BMN, yaitu pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. Prinsipnya di sini adalah BMN tersebut dipakai oleh pihak lain dan pihak lain tersebut membayar sejumlah uang kepada kantor pemerintah atau kantor yang menguasai atau memiliki BMN tersebut. Sebagai contoh, kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang, disebut KPKNL, yang berada di Kota Pekalongan mempunyai aula yang pada waktu-waktu tertentu tidak digunakan untuk tugas dan fungsi kantor KPKNL, maka pada saat waktu-waktu tertentu aula tersebut disewakan kepada pihak lain dengan tarif 283.000 per jam. Kenapa barang milik negara perlu disewakan? Ada beberapa alasan kenapa BMN ini perlu atau disewakan. Yang pertama adalah karena BMN tersebut tidak atau belum dipakai oleh kantor yang bersangkutan. Yang kedua, untuk memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas kantor pemerintah. Sebagai contoh, ada IAIN dengan ribuan mahasiswanya perlu ada fasilitas untuk pembayaran SPP atau pembayaran lain-lain dengan menggunakan ATM atau juga menggunakan kantor kas dari suatu bank. Maka IAIN tersebut menyewakan sebagian tanahnya untuk didirikan ATM, dan ATM ini digunakan oleh mahasiswa dalam rangka proses pembayaran atau kewajiban kepada IAIN. Ada juga kantor lain menyewakan tanah, kemudian di atas tanah tersebut didirikan fasilitas ATM,
ATM ini digunakan oleh pegawai kantor tersebut untuk proses pembayaran gaji misalnya, atau proses-proses pembayaran yang lain. Sekaligus tentunya ATM-ATM tersebut bisa juga digunakan oleh masyarakat umum. Kemudian yang ketiga, kenapa BUMN ini harus disewakan atau boleh disewakan? Karena untuk mencegah penggunaan BUMN tersebut oleh pihak lain secara tidak sah. Sebagai contoh, ada tanah kosong yang di atas tanah kosong itu tidak ada identitas sama sekali, dan tanah kosong ini milik kantor pemerintah. Patok-patoknya juga kemungkinan tidak ada, identitas atau pelangnya juga tidak ada. Dan kondisi seperti itu mengundang masyarakat untuk menggunakan tanah tersebut dengan tidak sah. Bisa jadi tanah tersebut karena posisinya di pinggir jalan didirikan warung atau didirikan tempat usaha tambal ban atau yang lain. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak tahu itu tanah siapa. Nah, untuk mencegah hal tersebut, pemerintah bisa menyewakan tanah-tanah dalam kondisi kosong tersebut kepada pihak lain, sehingga pihak yang menggunakan tanah tersebut secara resmi menyewa dan melakukan pembayaran kepada kantor pemerintah. Ada beberapa pihak yang bisa menyewa barang milik negara. Yang pertama adalah badan usaha milik negara. Contohnya bank pemerintah, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, dan perusahaan-perusahaan pemerintah yang lain. Yang kedua adalah badan usaha milik daerah. Ini juga bisa menyewa barang milik negara. Contohnya adalah PAM daerah ya. Yang ketiga adalah swasta. Nah, swasta ini bisa perorangan, bisa juga berbentuk perusahaan. Sebagai contoh, pernah di KPKNL Pekalongan ada perorangan menyewa aula KPKNL Pekalongan. Dan orang tersebut digunakan untuk pesta pernikahan. Yang berikutnya adalah unit penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintah, dan terakhir yang bisa menyewa BUMN adalah badan hukum lainnya. Contohnya Bank Indonesia, LPS atau Lembaga Penjaminan Simpanan, dan badan-badan hukum yang lainnya. Sewa BUMN tentunya ada beberapa ketentuan dan ada juga hal-hal yang harus diikuti oleh penyewa. Misalnya terkait dengan jangka waktu. Jangka waktu sewa hanya dibatasi maksimal 5 tahun. Namun bisa diperpanjang. Penyewa juga diwajibkan membayar uang sewanya secara sekaligus. Tidak bisa dilakukan dengan cara mencicil. Dan kegiatan sewa barang milik negara harus dituangkan ke dalam perjanjian sewa yang ditandatangani oleh penyewa dan yang menyewakan. Untuk besaran uang sewa itu ditetapkan oleh pengelola barang. Pengelola barang ini bisa Kementerian Keuangan, yang bisa juga dilimpahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan unit yang paling kecil adalah KPKNL. Untuk wilayah Batang, Kendal, dan Pekalongan itu adalah KPKNL Pekalongan. Untuk tahun
2020 KPKNL Pekalongan telah mengeluarkan izin sewa terhadap BMN sebanyak 5 izin sewa. Sebagai gambaran secara sederhana, bisa saya tampilkan alur dari proses sewa BMN sampai dengan kegiatan pelaporan. Jadi yang pertama adalah pihak calon penyewa mengajukan permohonan sewa kepada kantor pemerintah di mana barang tersebut dikuasai atau dimiliki. Selanjutnya, kantor pemerintah tersebut mengajukan usulan persetujuan sewa ke KPKNL untuk mendapatkan izin persetujuan sewa. Oleh KPKNL akan dilakukan penelitian dan pemeriksaan berkas, dan apabila telah memenuhi syarat, maka akan diterbitkan surat persetujuan sewa. Berdasarkan surat persetujuan sewa tersebut, kantor pemerintah yang menguasai atau memiliki BMN yang akan disewakan kemudian memproses dan mengeluarkan surat penetapan sewa, kemudian dilanjutkan dengan pembayaran sewa oleh penyewa dan dilakukan perjanjian sewa atau dibuat perjanjian sewa yang ditandatangani oleh penyewa dan pihak yang menyewakan. Dan yang terakhir, kantor pemerintah tersebut melaporkan proses pelaksanaan sewa kepada KPKNL setempat dengan dilampiri perjanjian sewa dan bukti bayar sewa. Demikian, semoga bermanfaat informasi terkait dengan sewa barang milik negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.